Di tengah memanasnya suhu politik Indonesia jelang Pilpres 2024, sejumlah golongan mulai angkat bicara soal keberpihakan dukungan. Salah satunya datang dari Presidium Alumni 212 atau PA 212. Diwakili Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin, pihaknya melayangkan kritik keras kepada Anies Baswedan usai menggandeng Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres. Seakan menyebut Anies Baswedan berkhianat. Dia meminta agar capres Nasdem itu tidak lupa dengan perjalanannya hingga sampai di posisinya sekarang. Novel menyebut Anies bisa menjadi calon presiden tidak lepas dari peran PA 212 yang mendulang suara pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun silam. Bertolak belakang dengan nafas perjuangan PA 212, Novel menyebut Caimin bukan sosok yang tepat untuk mendampingi Anies Baswedan. Pasalnya, kata Novel, Caimin punya rekam jejak yang buruk. Salah satunya soal dugaan adanya kudeta pada Gus Dur. Caimin juga dinilai tidak punya visi misi yang sejalan dengan PA 212 terkait memberantas penistaan agama. Kata Novel, Caimin tidak pernah ada di barisan yang menentang penista agama, termasuk kaitannya dengan partainya PKB. Novel menyebut PKB sebagai basis berkarya Caimin tidak bisa lepas dari Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama pun disebut tidak pernah terlibat dalam poros perjuangan PA 212 selama ini. Padahal kata dia, NU seharusnya ada di garda terdepan saat pergerakan menentang penistaan agama dijalankan. Di beberapa media tersiar kabar memang saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Karena kita punya beberapa catatan, saya punya beberapa catatan yang memang sangat bersinggungan keras latar belakang Muhaimin, begitu juga dengan latar belakang partainya yang memang nggak sejalan dengan apa yang kita perjuangkan, gitu. Jadi memang kita melihat 2019 kemudian pada saat itu memang bukan dari gerbong kita, memang bukan dari apa yang kita perjuangkan, karena kita melihat sangat-sangat berseberangan dengan perjuangan kita. Sementara kemarin kita berjuang sampai saat ini untuk melawan daripada tindakan-tindakan penista agama, gitu. Penistaan agama, dan itu sangat fatal gitu. Apalagi kita melihat ini PKB kan basis massa Islam, boleh dikatakan basis massa NU, yang justru diakui atau tidak, yang saya tahu bahwa PKB ini anak tunggal daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ketika kita melakukan daripada melawan melawan penista agama, justru apa yang kita harapkan partai yang berbasiskan Islam, kemudian juga ormas yang boleh dikatakan ormas terbesar di Indonesia ini seharusnya kan sejalan dengan semangat daripada melawan daripada penistaan agama. Yang memang penistaan agama ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena ketuhanan Yang Maha Esa itu sepakat untuk tidak boleh dinistakan. Agama apapun nggak boleh dinistakan. Nah, justru dengan track record daripada PKB yang saya tahu justru ada di pihak yang mendukung kelompok penistaan agama. Itu kan sangat mengiris hati kita ya kan, sebagai umat Islam, kok justru seharusnya menjadi gerbong yang paling terbesar, justru yang paling terdepan untuk melawan kelompok-kelompok penistaan agama ini. Dan apa yang kita perjuangkan justru sangat bersinggungan di lapangan gitu. Dengan pernyataan-pernyataan kemarin ada oknum Menteri Agama, yang kebenaran saya melaporkan daripada Yakut, Menteri Agama, yang justru saya selaku pelapor mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan teror. Kok ormas Islam, mungkin oknum-oknum yang menteror saya, kemudian juga sakit, tapi sikap-sikap daripada keagamaan, baik PKB maupun daripada Nahdlatul Ulama, mungkin Nahdlatul Ulama juga sebagian yang terstruktur ya, bukan kultural. Kalau kultural saya yakin sih Nahdlatul Ulama ini akan melawan segala bentuk penistaan agama. Karena latar belakang ini sangat berat, sangat berprinsip buat kita, prinsip yang begitu kuat. Ini adalah betul-betul
kita dipisahkan dengan kelompok pendukung penista agama, dan kami adalah kelompok yang melawan daripada segala bentuk penistaan agama. Maka kita melihat justru sangat berseberangan dengan kita. Tapi kan kita juga melihat justru itu keberatan saya dengan banyak berbagai macam catatan. Justru kita ingin melawan korupsi. Justru pihak-pihak yang boleh dikatakan dekat daripada kekuasaan sampai saat ini tidak ada tindakan tegas itu, karena kan boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu, isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Nah, kita ingin juga pemimpin yang betul-betul clear gitu, bersih daripada tindakan-tindakan seperti itu. Begitu juga kita mau melihat saya juga mau melihat latar belakang itu, dan harus bisa kita, memang terjadi pro kontra di antara kita, terjadi pro kontra. Yang pasti keputusan nanti sebenarnya boleh dikatakan masih jauh ya daripada Istimewa Ulama atau apa yang nanti kita akan mengikuti daripada Komando Habib Rizik. Itu sih kuncinya, kunci paling utama nanti adalah wajib untuk spirit 212 adalah untuk mengikuti daripada Komando IB AHRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab keterkaitan dengan Pilpres 2024. Itu sudah harga mati, kita akan mengikuti daripada Komando Habib Rizik, karena nanti kan kita juga melihat gitu capres-capres dan cawapres yang lain, Prabowo berpasangan dengan siapa, kemudian juga Ganjar dengan berpasangan dengan siapa, itu kan harus bisa nanti kita ikuti komando. Apa yang saya sampaikan masih pendapat pribadi, dan saya tidak mendukung satu manapun dan tidak menolak satu manapun, cuman akan saya beberkan track record latar belakang daripada Cak Imin ini. Itu hak saya untuk bersuara, dan saya sampai saat ini tegaskan saya nggak mendukung dan tidak menolak daripada apa yang ada terjadi sampai saat ini. Artinya saya tetap harus mengikuti daripada Komando Habib Rizik. Itu aja sih prinsipnya. Nah, kalau kita melihat sisi positifnya, kalau saya pribadi, jadi ada lihat sisi positifnya. Ini bagus sebenarnya, bagus. Kalau memang Cak Imin ini punya komitmen, dan nanti juga akan diminta fakta integritas gitu, MOU, kalau memang mau bersama dengan kita, kemudian juga Pak Anies juga mau datang kepada kita, karena kita harus juga minta kejelasan kepada Anies Baswedan gitu, karena kita juga akan menjelaskan kepada Anies Baswedan, walaupun Anies kemarin sempat datang di pernikahan Putri Habib Rizik, itu belum ada sikap politik apapun, hanya mengapresiasi daripada kinerja gubernur yang selama ini kemarin Anies menjabat.